Ya, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Tapanuli Tengah, kami akan ajak Anda berbincang langsung dengan Bupati Tapanuli Tengah, ada Bapak Masinton Pasaribu. Selamat malam, Pak Bupati. Bang Masinton. Ya, selamat malam, Ibu. Oke, Pak Bupati, mungkin bisa digambarkan kondisi terkini sudah memasuki hari ke-8 pasca banjir bandang dan juga longsor di Tapanuli Tengah seperti apa? Ya, mulai praktis satu persatu terurai gitu, walaupun belum sesuai yang sesuai dari target desa-desa yang bisa kami masuki yang dalam kondisi yang masih terisolir gitu. Tapi perlahan-lahan kami sudah bisa urai. Ada desa yang belum termasuki tadi ya, sekarang sudah bisa dimasuki oleh tim SAR dan relawan kami. Nah, kemudian distribusi bantuan juga yang tadinya sama sekali belum menerima kemudian sudah ada begitu. Nah, tentu saat ini perlu kami sampaikan data sementara itu masih 86 orang dinyatakan meninggal dunia, teridentifikasi meninggal dunia, dan masih ada dalam pencarian itu 106 jiwa. Nah, kondisi hari ini ada beberapa desa ya yang sama sekali belum bisa kami jangkau itu. Ya, terutama di daerah yang berbatasan dengan Tapanuli Utara, Kecamatan Sitahuis. Nah, itu beberapa desa dropping bantuan itu dilakukan melalui dropping pesawat helikopter melalui udara, dan kondisinya masih terisolir. Begitupun di Kecamatan Tuka, beberapa itu desanya masih ada yang terisolir dan dropping bantuannya melalui udara. Dan desa-desa lainnya yang terhambat aksesnya karena putus jalan, kemudian kondisi banjirnya masih tinggi, jadi itu masih sulit untuk diakses, seperti itu Mbak. Dan kemudian kondisi listrik kami juga masih mati, internet juga masih belum stabil, ya ini menggunakan Starlink, dan kemudian pasokan BBM juga masih antrian panjang karena baru beberapa yang bisa dipasok ke SPBU. Begitupun dengan air bersih belum sepenuhnya normal, maka masih di-drop melalui tangki-tangki air bersih ataupun ada yang melalui water treatment milik Polri. Jadi kami semua sedang bahu-membahu bersama-sama, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Pemerintah pusat melalui yang intens mensupervisi di kami itu ada dari BNPB Pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat. Kemudian penyediaan alat dropping helikopter milik BNPB maupun milik TNI AU. Kemudian juga Pak Gubernur Sumatera Utara sudah 5 hari 5 malam menginap bersama kami di Tapanuli Tengah untuk memastikan proses seluruh bantuan, alat-alat berat, dan kemudian dropping ke titik-titik yang masih belum terjangkau itu bisa dipastikan untuk bisa dijangkau, seperti itu. Jadi prosesnya adalah kami semua saling berkolaborasi, bergotong royong, membantu masyarakat dalam kondisi musibah seperti ini. Begitu Mbak. Pak Bupati, bagaimana kondisi warga yang mengungsi saat ini? Nah, kondisinya mengungsi itu tersebar, ada di desa-desa, kumpul sama keluarganya, ada yang masih bertahan di rumahnya untuk menjaga sisa-sisa barang yang tersisa gitu ya. Jadi sekaligus menjaga rumah dari potensi tindakan-tindakan kriminal seperti itu. Nah, tentu kondisinya kami berharap jika nanti hari Jumat seperti rapat kami kemarin dengan Pak Menteri SDM, Pak Bahlil, Dirut PLN, Dirut Pertamina, Dirut Patraniaga, untuk memastikan
seluruh persoalan-persoalan tadi termasuk tentang padamnya listrik bisa diurai hari Jumat nanti. Dan kemudian pasokan BBM ya yang masih terbatas di beberapa SPBU itu bisa di-drop nantinya. Nah, tentu begitupun dengan ketersediaan gas LPG. Itu nanti Pak Menteri sudah lakukan yang tadinya dari pengiriman gas LPG itu dari depo di Dumai, sekarang nanti mau dialihkan dari Padang karena satu garis pantai. Begitu Mbak, di-drop melalui kapal laut. Begitupun dengan ketersediaan pangan. Tadi Pak Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, kami rapat koordinasi dan meninjau lapangan beserta Gubernur Sumatera Utara. Kami meninjau ke gudang Bulog agar itu ya ketersediaan cadangan beras itu bisa menjangkau masyarakat di Tapanuli Tengah nantinya seperti itu. Dan kemudian kami juga mengecek kondisi sawah-sawah yang rusak sama sekali nanti untuk diperbaiki oleh Kementerian Pertanian. Jadi langkah cepat ini yang sungguhnya diharapkan oleh masyarakat Tapanuli Tengah agar beban penderitaannya tidak semakin panjang. Ya, langkah cepat itulah tentunya yang diharapkan tidak hanya oleh masyarakat di Tapanuli Tengah, tapi tentunya oleh seluruh masyarakat Indonesia ikut mendoakan kondisinya semakin membaik dan penanganan yang optimal serta distribusi bantuan yang maksimal juga di sana. Terima kasih Bupati Tapanuli Tengah, Bapak Masinton Pasaribu sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak.